Halo pemirsa Kupas TV, sepanjang tahun 2022, sampah yang dihasilkan oleh penduduk Pringsewu mencapai 41.000 meter kubik, yang terdiri dari jenis sampah organik serta non-organik, berasal dari sampah rumah tangga juga sampah pasar. Pejabat Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan DLH Pringsewu, Ari Handoko mengatakan, upaya pengurangan sampah di Kabupaten Pringsewu dapat dilakukan dengan 3R yakni reduce, reuse, recycle atau mengurangi, menggunakan ulang dan mendaur ulang, namun hal itu belum berjalan maksimal. Sedangkan untuk sistem pengelolaan sampah, Pringsewu memiliki 3 tempat pembuangan sampah yang melakukan pemilahan sampah organik dan non-organik. Ari menegaskan jika pemilahan sampah bisa dilakukan di rumah masing-masing, namun sampai saat ini belum berjalan. Oleh karena itu, warga diminta supaya peduli dan melakukan 3R dan sudah memilah sampah di rumah masing-masing, seperti sampah anorganik dapat dimanfaatkan kembali atau didaur ulang. Untuk TPS di Pringsewu berada di 3 lokasi berbeda, yaitu di Pringsewu Utara, Pringsewu Selatan, Pringsewu Barat. Juga memiliki 2 tempat pengelolaan sampah terpadu berada di Kecamatan Sukoharjo, dan Pekon Podomoro Kecamatan Pringsewu. TPS yang baru dibangun di Kecamatan Pringsewu, Fajar Agung, serta di Pandansari. Tangga, kemudian pasar. Pasar juga ya, jenisnya jenis sampah rumah tangga. Sampah organik dan anorganik. Kalau untuk sistem pengelolaan sampah di Pringsewu itu gimana Pak? Sistem pengelolaannya kita ada beberapa TPS, di situ ada pemilahan. Harapannya dari rumah sih kalau pemilahan, tapi sementara ini dari rumah belum terlalu teredukasi masyarakat untuk memilah. Jadi kita pilahnya itu di TPS dan TPS 3R. Setelah itu sisanya setelah terpilah organik dan anorganik yang bisa kita manfaatkan lagi, itu sisanya akan kita buang ke TPA, itu namanya residu. Kalau untuk TPA di Pringsewu ini gimana Pak? TPA kita ada di Bumi Ayu, Mas. Bumi Ayu. Kita hanya ada 1. Kalau TPS 3R kita ada 3 yang di Pringsewu Utara, Pringsewu Selatan, dan Pringsewu Barat. Kemudian ada 2 TPST di Pringsewu di Sidoarjo dan di Podomoro. Ada beberapa lagi TPS 3R yang belum beroperasi, yang baru dibangun di Pekon Tegosari, kemudian Fajar Agung, ada juga di Pandansari. Kalau untuk armada pengangkut sampah kita ini terdiri dari apa aja Pak? Armada kita kalau yang kita kelola dari DLH itu kita ada dump truck, itu ada 2 yang melayani dengan protokol. Kemudian ada lagi mobil amrol itu yang dia ngambil kontainer, itu ada 3 armada. Nah, kalau amrolnya kita ada sekitar 13 amrol, itu ditempatkan di beberapa titik di pasar dan rumah sakit. Ada juga di perumahan. Harapannya kita sih mengharapkan masyarakat sudah memilah sampah itu dari rumah, sehingga sampah-sampah yang masih bisa kita manfaatkan seperti yang anorganik itu seperti plastik, kemudian botol-botol yang bisa kita manfaatkan kembali bisa dimanfaatkan. Kalau yang bisa didaur ulang ya didaur ulang. Itu kita ada TPS 3R. Kemudian kalau untuk yang organik yang berupa sampah-sampah dedaunan, kemudian sisa makanan, itu sebenarnya bisa dikomposkan baik di tingkat rumah tangga maupun di TPS 3R. Baru sisanya kalau yang memang betul-betul tidak bisa kita manfaatkan lagi, itu yang masuk ke TPA, sehingga yang masuk ke TPA itu mestinya bisa direduksi dari sampah itu sekitar 30-40%. Ia juga merincikan, jumlah sampah sebanyak 41.000 itu, yakni pada Januari sebanyak 3.581 meter kubik sampah, Februari 3.154,5 meter kubik, Maret 3.592,5 meter kubik, April 3.545 meter kubik, Mei 3.357,5 meter kubik sampah. Kemudian pada Juni sebanyak 3.531 meter kubik sampah, Juli 3.258 meter kubik, Agustus 3.334,5 meter kubik, September 3.372 meter kubik, Oktober 3.651 meter kubik, November 3.397,5 meter kubik dan Desember 3.227,5 meter kubik sampah. Dari Pringsewu, Yuda Priyanda, Kupas TV melaporkan.